Great. Good morning everyone. Tema hari ini adalah berkenaan dengan Valentine Day. Ya. Judulnya adalah One Day Love or True Love. Kasih sehari atau kasih sejati. Alright, welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahukah Anda bahwa hari ini adalah 14 Februari yang sepertinya seluruh dunia tahu bahwa hari ini adalah hari kasih sayang, Valentine Day ya. Teman-teman, kalau kasih Anda hanya aktif tanggal 14 Februari, lalu tanggal 15 Februari sudah kembali egois, kasar, dan cuek. Itu bukan kasih Kristus. Itu diskon musiman ya. Ya, teman-teman, ya. Itu bukan kasih Kristus ya. Jangan yang kita rayakan bukan kasih Allah. Ya. Tapi kebutuhan kita untuk merasa romantis sehari saja, dan lebih parah lagi kita mulai menyebutnya rohani. Jadi Valentine Day itu rohani loh. Jadi Valentine bukan berasal dari wahyu Alkitab ya. Tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kita merayakan 14 Februari sebagai hari kasih sayang. Tapi firman Tuhan memberi peringatan keras tentang tradisi-tradisi manusia ya. Di Injil Markus 7 ayat 7 sampai 8. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus tidak anti tradisi, enggak. Yesus menolak tradisi yang menggeser hati dari Tuhan. Lalu di surat Kolose 2 ayat 23 dikatakan bahwa ibadah buatan sendiri. Masalahnya bukan tanggalnya. Masalahnya adalah ketika sesuatu yang buatan manusia lalu diberi label rohani. Nah, inilah masalah sebenarnya. Valentine bukan dosa, bukan. Yang berbahaya adalah kasih direduksi menjadi bunga, menjadi coklat, caption Instagram, foto-foto romantisme. Tapi di 364 hari berikutnya apa? Tidak sabar, tidak mengampuni, tidak memimpin keluarga, tidak berdoa bersama. Nah, itu bukan kasih Kristus. Kasih menurut Alkitab ya, 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, murah hati, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, menutupi segala sesuatu. Tidak ada tertulis kasih itu upload story ya, nggak ada. Kasih itu bukan momentum, kasih adalah karakter. Jadi teman-teman, jadi hari ini banyak orang Kristen marah loh kalau dibilang Valentine bukan dari Alkitab. Loh, kenapa marah? Karena kita sudah terlalu nyaman dengan budaya dan tidak nyaman dengan kebenaran. Ini masalahnya. Ya. Kita membela tradisi lebih keras daripada membela kekudusan. Kalau kita semangat merayakan hari raya Valentine, tapi malas bangun mesbah doa keluarga, lalu jangan bicara tentang kasih, ya enggak? Jadi inilah, kita juga harus adil ya, karena Roma 14 Paulus berkata ada yang menganggap hari-hari tertentu itu penting, ada yang menganggap semua hari sama. Masing-masing harus yakin dalam hatinya ya. Artinya apa? Tidak semua yang dirayakan otomatis itu salah. Tapi jangan pernah menganggapnya sebagai wahyu Tuhan.
Ya, teman-teman, contohnya ya, Abraham tidak butuh hari khusus untuk setia. Ia membangun mezbah dimanapun Tuhan memanggilnya. Daud juga begitu. Daud tidak menunggu tanggal romantis untuk memuji Tuhan. Ia memuji di padang gurun. Yesus juga tidak menunggu kalender untuk menunjukkan kasih. Ia mati, ya, ia sampai mati di kayu salib ketika dunia belum siap. Kasih sejati tidak menunggu tanggal. Kasih sejati itu rela berkorban. Jadi intinya, kita boleh memberi bunga, boleh, bukan dilarang, boleh makan malam romantis, boleh memberi coklat, tapi jangan pernah mengira itu adalah kedalaman rohani. Karena kasih Kristus diukur bukan dari hadiah, tapi dari salib. Itu. Jadi teman-teman, kalau Anda butuh satu tanggal untuk mengasihi, mungkin yang perlu diperbaiki bukan tanggalnya, tapi hatinya. Kasih Allah tidak musiman. Kasih Allah itu tidak tergantung tren masa kini. Kasih Allah tidak menunggu 14 Februari. Hari kasih yang sejati adalah hari ketika Kristus memerintah hati kita, dan itu seharusnya setiap hari. Itu. Jadi pesan moralnya, kasih sejati bukan perayaan, tetapi perwujudan dari karakter Kristus. Jika kasih hanya muncul saat ada momentum budaya, itu belum kasih yang dewasa. Tradisi boleh ada, boleh, tapi jangan sampai menggantikan kebenaran. Budaya boleh kita pakai, boleh, nggak salah, tapi firman Tuhan tetap fondasi. Kasih diukur dari konsistensi, bukan seremonial. Bagaimana kita memperlakukan pasangan saat tidak ada kamera? Itu ukuran yang sebenarnya. Kasih Kristen selalu mengandung pengorbanan. Tanpa pengorbanan itu hanya perasaan. Dengan pengorbanan itu menjadi kasih seperti Kristus. Hati-hati ya, menyamakan sesuatu yang populer dengan ukuran dunia, dengan sesuatu yang rohani. Tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang ramai itu dari Tuhan. Teman-teman, jadi closing statementnya, jangan biarkan dunia mengajari kita tentang kasih, sementara kita sendiri sudah memiliki salib. Jangan sampai kita lebih hafal tanggal 14 Februari daripada menghidupi 1 Korintus 13. Kalau kasih kita butuh suasana, butuh hadiah, dan butuh pengakuan, itu bukan kasih Kristus. Ya, kasih Kristus tetap mengasihi walaupun meskipun tidak dibalas. Kasih Kristus tetap setia meskipun tidak dilihat manusia. Jangan turunkan standar kasih menjadi budaya dunia. Naikkan standar hidup kita menjadi seperti Kristus, karena pada akhirnya Tuhan tidak akan bertanya apakah kita pernah merayakan Valentine Day. Tuhan akan bertanya, apakah Anda mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau? Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur dan renungkan masing-masing ya. 1. Apakah Anda mengasihi hanya ketika ada momentum? 2. Apakah Anda membela budaya lebih keras daripada firman Tuhan? Tolong renungkan jawaban Anda masing-masing dengan jujur ya. Love is not seasonal. It is sacrificial. Ya. Love is not seasonal. It is sacrificial. Ya. Kasih bukan musiman. Kasih itu pengorbanan. If your love needs a date, it's not yet mature. Jika kasih Anda butuh tanggal, itu artinya belum dewasa. Nah, itu ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak mau menjadi orang percaya yang hanya mengikuti budaya-budaya dunia, tapi kehilangan kedalaman kasih-Mu.
Ajarkan kami mengasihi bukan karena tanggal, bukan karena suasana, tapi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Bentuklah karakter Kristus dalam hidup kami, supaya kasih kami nyata setiap hari, di rumah, di gereja, dan dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami selalu memuliakan Engkau, bukan sekedar mengikuti arus dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika konten video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati dan banyak orang yang bertobat. Mari keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir Tuhan Yesus memberkati. Amin.